Listrik. Perkenalkan, saya Adi dari PT Galeon. Saya Ricky dari PT Galeon juga. Kami dari divisi sales dan marketing. PT Galeon itu bergerak di bidang kelistrikan, ya, untuk panel tegangan menengah, tegangan rendah, dan juga nanti ada jasa dan instalasi untuk kelistrikan gitu. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas tentang panel kapasitor bank. Nah, kan mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih panel kapasitor bank itu, fungsinya untuk apa sih panel kapasitor bank itu. Nah, ini kita mau kupas panel kapasitor bank itu dengan narasumber dari saya Galeon. Ya bro, silakan bro, perkenalkan diri bro. Terima kasih Pak Adit sama Pak Ricky untuk kesempatannya. Enak bro. Kali ini kita bikin konten. Oke. Ya, nama saya Bayu dari tim engineer PT Galeon Investama. Ya, apa ini yang kita bahas hari ini? Ini Bro Bayu, mungkin kan teman-teman sobat listrik kita nih pengen tahu apa itu panel kapasitor bank. Ya. Terus fungsinya buat apa sih Pak? Terus digunakannya di mana sih Pak? Lalu siapa saja sih yang menggunakannya itu, kayak misalkan pabrik contohnya. Ya. Gimana nih bro? Ya, oke. Panel kapasitor bank itu terdiri dari beberapa unit kapasitor yang dipasang secara seri atau paralel. Oke. Nah, itu biasanya dipasang di sisi, bisa di industrial, building. Berarti industrial tuh pabrik gitu Ya, pabrik, terus building tuh kayak gedung perkantoran, apartemen bebas. Nah, yang penting bahwa yang kita tahu itu bahwa tegangan daya dari PLN itu sebenarnya ada dua, daya aktif sama daya reaktif. Aktif dan reaktif. Berarti ini masuk ke fungsinya ya Pak? Ya, Oke. fungsi kapasitor bank. Panel kapasitor bank. Nah, fungsi kapasitor bank ini yaitu untuk memperbaiki daya reaktifnya dari sisi PLN. Karena kan reaktif. PLN ada dua, daya aktif Dan sama reaktif. reaktif. Nah, yang reaktif ini daya yang tidak terlihat. Daya yang tidak terlihat. Itu kalau Iya. kita jadikan apa bayangan itu seperti apa ya Pak? Nah, jadi semacam kayak kita minum bir. Bir. Nah, bir. Nah, daya aktifnya itu cairan yang terlihat, Yang berwarna cairan kuning birnya ya warna kuning. Oke. Terus, nah busanya itu yang daya reaktifnya. Nah, Jadi busanya itu reaktif ya. Jadi Iya. jadi kayak ada gitu ya. Ada. Tapi rasanya Nggak Betul. kelihatan. Jadi selama ini kita itu kalau menggunakan listrik itu nggak sepenuhnya daya yang dari PLN itu kita gunakan ya? enggak. Oh, Jadi ada rugi dong ya Pak ya? Iya, rugi. Itu Waduh. biasanya dirugikan dari beban-beban induktif, Pak. Siap. Kayak motor gitu loh, Oke. semacamnya lah. Mesin mungkin ya? Iya, mesin Oke. gitu. Terus kaitannya dengan kapasitor bank ini Nah. dengan daya yang hilang tadi itu gimana? Nah, fungsinya itu dia memperkecil daya reaktif. Karena kalau daya reaktif itu kalau di segitiga daya itu ada namanya cospi atau Cospi. pi atau sudut pasanya. Sudut pasang. Nah, itu kita memperkecil sudut pasanya itu. Nah, fungsi kapasitor bank adalah untuk memperkecil sudut pasanya Oh, atau setelah tidak atau langsung- memperbaiki cospinya lah gitu. Oh, oke, memperbaiki faktor daya dari Iya, faktor daya atau cospi. Jadi busanya itu nggak dipakai, Ya. jadi kita nggak rugi nih. Ya, biar pemakaiannya maksimal sesuai Oke. daya PLN Sesuai daya. atau trafo yang kita punya gitu. Nah gini Pak, saya mau nanya gini. Kalau misalkan kita tidak menggunakan panel kapasitor bank, apa yang terjadi Pak? Nah, kalau kita tidak menggunakan kapasitor bank ada bermacam-macam. Jadi misalnya kalau Bapak dayanya normal, ya tanpa apa, ada mesin-mesin, misal mesin chiller atau cuman industri rumahan aja, itu kita nggak akan, sedikit lah kena dendanya. Nah, kalau di sisi PLN itu ada denda kos kafar Pak, Oke. KVARH, itu namanya daya reaktif, makanya dendanya Itu biasanya besar kan ya? besar ya. Itu dendanya lumayan besar karena dia beracuan, kalau standar PLN itu sekitar cospinya itu 0,85. Oh, standar PLN itu cospi 0,85. Tidak Nah. boleh kurang dari itu ya nanti. Ya, kalau kurang kita kena dendanya. Oh, Pak, kalau gitu. kurang kita kena denda. Oh, I see. Nah, biar kita tidak terkena denda itu kita harus memperbaiki cospinya. Nah, kalau dipasang
kapasitor bank kita harus memiliki targetnya itu sekitar bisa sampai 0,95 sampai 0,99. Oh, untuk memperbaiki daya kan? Faktor dayanya. Faktor dayanya. Jadi apa namanya, standarnya adalah 0,85 tadi ya? Ya, Lalu minimalnya. targetnya kalau misalkan pakai Kapasitor panel bank. kapasitor bank itu Harus di atas 0,8 sampai dengan 0,99. Ya. Terus Pak, komponen-komponen dalam kapasitor bank itu apa aja? Nah, ini penting nih Pak. Komponennya, Komponennya nih. Ya. Isinya, jeroannya. isi jeroannya. Jadi ada bermacam-macam sesuai keinginan dari customer kita. Oh, tergantung ya Pak? Iya. Kita bisa request gitu ya? Bisa request. Jadi sisi pengaman utamanya atau pemutus panelnya, sumber panelnya kan itu kita suntik tegangan. Nah, itu bisa menggunakan LBS, load breaker switch, LBS itu bisa. Oke. terus sama breaker, circuit breaker atau ACB, MCCB, CB, ACB, FCCB. terus sama mungkin Pemutusnya ya buat pemutus utamanya. Nah, nanti dari kapasitor bank itu kita itu kapasitor bank nggak mungkin satu unit, tapi ada beberapa unit. Jadi misal ada 6 unit atau kita biasanya sebut stepnya, Ya, tahapannya. beberapa step atau tahapan ya. Tujuannya apa itu Pak? Ada Tangga lah, anak tangga. Ya, jadi tujuannya kalau totalnya misal kita ada 100 cover ya kita penggunaannya nggak langsung full gitu loh Pak. Nggak Jadi langsung. menyesuaikan. Nah, jadi ada stepnya Ya, gitu. ada tahapannya gitu. Oke. Sesuai kebutuhan beban-beban Bapak gitu kalau di rumah atau di industri gitu. Jadi nanti di stepnya itu ada pemutus lagi. Itu pemutus di setiap unit kapasitornya, pengamannya. Oke. Jadi ada bisa MCCB, MCB atau fuse. Nah, terus habis itu setelah dari MCB atau fuse ada lagi namanya kontaktor. Oke. Kontaktor itu untuk fungsinya pemutus supply power secara controlling auto, untuk auto ataupun manual. Bisa saja tanpa kontaktor, tapi kan kita nanti untuk pengaman sisi kapasitor bank sayang Pak. Tapi itu ya, tapi itu bisa di request maksudnya itu butuh nggak kontaktornya gitu. Bisa Atau memang di-request. itu sudah Kalau memang menggunakan modul, jadi kapasitor bank itu ada modulnya Pak. Modulnya itu namanya power factor regulator atau power factor control. Ada dua penyebutan kalau secara teknis. Nah, Oke. itu fungsinya untuk mengatur unit kapasitor yang masuk. otaknya lah. Ya, otaknya. Jadi kayak modulnya lah intinya. Berarti bisa sudah dilakukan secara Otomatis ya? Keren sesuai sekali ya. dari ampere-ampere Iya. beban kita gitu. Sebenarnya apa sih Pak penyebabnya itu apa namanya? Kalau misalkan kita tidak menggunakan kapasitor bank, misalkan ya, jadi saya punya gedung sudah lama dan kita apa sih kita butuh banget nggak sih gitu loh? Misalkan udah lama ya udahlah, Ya. pokoknya ngikutin yang lama aja gitu. Tapi Ya. butuh nggak sih gitu loh? Kalau butuh nggak butuh sih tergantung tagihan Bapak sih Pak. Iya. Kalau misalnya Iya, belum iya. belum dipasang ya Pak ya. Ya. Tergantung. Nah, kalau Bapak tagihannya apa? Menggunakan kontrak daya 3 fasa atau di atas 200 kVA, Ya. itu coba dicek. Kalau ada tagihan kVA RH berarti Bapak udah mulai membutuhkan. Udah mulai. Udah. Kalau tidak ada ya berarti iya. aman. Berarti gini Pak, Pemakaian Bapak. indikatornya ya. Iya, indikator kalau kita belum punya kapasitor bank. Jadi sobat listrik yang punya apa namanya tiba-tiba dendanya naiknya terlalu tinggi, Nah, itu harus dicek kapasitornya Betul. atau penambahan kapasitor. berarti kapasitor ini ada umurnya juga ya? Ada. Termasuk ada perawatannya juga ya? Ada. Perawatannya ada ya Pak. Ada, Nah, berarti cara ngerti gimana tuh Pak? kalau lifetime-nya itu pasti pemakaian bebannya. Ya. Pemakaian ban, Pemakaian si kapasitor sebenarnya sih Pak. pemakaian. Ya, jadi lifetime-nya itu dari kapasitor itu on berapa per hour-nya. Per hour-nya itu berapa. Jadi Per jam ya? iya, per jamnya. Jadi kalau kita ngeceknya secara preventifnya itu kita secara online. Jadi kita cek ampernya, ampere dari kapasitor karena Pengetahuan lagi kapasitor tuh, cara ngeceknya. ya kapasitor itu kalau udah nyala dia ampernya tinggi dulu. Berarti pengecekannya online.
Online Ya. tuh Dan online tuh kalau nyala, saya, listriknya nyala. saya umum nih, online tuh apa nih? Pakai HP atau pakai alat apa? Oh, gitu? pakai tang ampere aja Pak. Oh, Pakai tak ampere. Jadi atau- online tuh bukan aplikasi ya? bukan. Gitu, oke. Online tuh maksudnya listriknya Langsung, ya live. Jadi ada arusnya diukur. Ya, gitu. Nah, kalau kondisi kapasitor banknya normal semua ya, kecuali kalau ada kontaktornya yang rusak atau MCB atau fuse-nya rusak, nah itu harus ganti dulu. Ganti dulu baru kita cek, Baru kita cek lagi. Kapasitornya berapa ampere. Misal 50 cover sekitar 72 ampere. Nah, kalau udah sekitar 30 ampere itu harus kita cek secara preventif lagi. Oke. Misal habis dari 1 tahun, jadi kalau udah ketahuan indikator itu ya 6 bulan sekali. Tapi pengaruh ya Pak ya kalau misalkan ada salah satu yang rusak, fuse-nya rusak atau itu pengaruh ya? Pengaruh. Jadi nanti pengaruhnya sini. Kalau misalnya dia udah lemah, dia akan tidak memperbaiki faktor daya itu sesuai dengan targetnya dia. Yang tadi itu 095, 099. Harusnya 1 step cukup, dia harus manggil temannya yang lain. Gitu, Pak. Gitu sih. Jadi seperti itu ya penggunaan kapasitor bank ya. Jadi Ya. memang butuh sebenarnya kalau bapak atau saudara-saudara rekan-rekan sobat listrik nih ya, itu kalau punya gedung, punya pabrik itu harus menggunakan kapasitor bank karena itu untuk memperbaiki faktor daya Anda. Indikatornya Ya, tadi dicek betul. di tagihannya, dicek ada covernya, Ada covernya ya? covernya ada. Iya. Kalau ada, wah berarti sobat listrik tuh butuh panel kapasitor bank. Nah, Iya. untuk kalian sendiri kapasitor bank itu kita produksi nggak Pak? Kita kapasitor bank pasti dari brand yang lain Pak, tapi kita assembling untuk panelnya. Oke, sebenarnya produksi dalam arti kita assembly ya. Assembly Jadi panel. rakitan dan tidak langsung jadi. Dan request mungkin dari biasanya dari user. Iya, Oke. iya, Nah, itu ada. request sendiri dia mau pakai material apa. Jadi kita yang assembly Oh. dengan travel. Nah, itu Travel punya atau kalian. trifold tadi ya Pak? Trifold. Oh iya trifold. trifold. Oke. Seperti itu. Nah, jadi gini, kalau saudara-saudara atau sobat listrik ini ada kebutuhan, bisa langsung kontak ke kami, bisa lewat saya, Adit atau Pak Riki. Saya Ricky di PT Galeon. Nanti Ya. mungkin kita cantumin Cantumin di di sini. sini ya. Ada juga teman-teman juga atau sobat listrik juga bisa follow IG-nya Galeon C. Oke, Nah, itu Galeon sih jangan lupa. ya mungkin ada aktivitas di situ, ada knowledge di situ, ya kan, ada panel-panel kita pajang di situ, mungkin bisa follow, bisa ikutin, siapa tahu bermanfaat atau siapa tahu lagi nyari material atau barang atau panel atau kubikel gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan lupa tadi di like semua nih, di komen-komen juga nih. Terutama channel ini nih. Nah, kalau menurut Anda betul. bermanfaat, Nah. di komen, di Atau- komen, di like dan di subscribe. Atau ada pertanyaan nih Boleh. tentang kapasitor bank atau tentang dunia kan atau tentang panel atau tentang kubikel trafo, silahkan komen ya. Kita tampung nanti kita jawab ya kan, atau ada request Pak tolong panel ATS dong gitu ya, SDP dong. Oke. Untuk sobat-sobat listrik ya, jangan lupa subscribe, like channel Galeon Galeon C. juga. Oke. Jadi kita sampai segini dulu ya pembahasan kita tentang kapasitor bank. Ya. Jadi terima kasih dengan Bro Bayu atau Pak Ya, Bayu. terima kasih. Thank you. Ya, terima Mungkin kasih. ada lain waktu kita bisa berbincang-bincang Siap. lagi. Jadi teman-teman ini biar mendapatkan pengetahuan lebih ya sobat listrik. Iya. Jadi pengetahuan. Siapa tahu belum tahu ya. Iya. Jadi gitu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita tutup dulu dengan Slogan kita dari Sobat listrik. Pecah.